Oke, kita akan lanjut bagian ketujuh daripada pelajaran Know ye not that ye are the temple of God. Kita sudah belajar bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus yang adalah gereja adalah orang-orangnya dan bukan bangunan. Oke. Jadi kita akan lanjut dalam pelajaran ini. Dan bagian ketujuh ini berjudul 12 batu-batu, 12 stones ya. Di 1 Raja-Raja 18:1, Elia mengambil 12 batu, okay, sesuai dengan jumlah suku-suku anak-anak Yakub, ya, yang dimana dikatakan Israel akan menjadi namanya kan. Jadi dia ambil 12 batu dari suku Yakub, lalu dia bilang namanya Israel. Jadi kita bisa lihat pelajaran kemarin dari Yakub sekarang namanya menjadi Israel. Artinya nggak ada yang sempurna. Wahyu 3:23, nggak ada yang tidak come short dari glorinya Tuhan kan. Tapi walaupun Yakub pun bisa menjadi Israel, demikian juga ini 12 batu ini yang kita sudah tahu sudah mulai dimuntahkan di akhir zaman, bisa juga menjadi Israel. Wahyu 14:1, kita lihat domba berada di Bukit Sion. Kita tahu domba Bukit Sion itu Jerusalem di surga, kan? Gereja firstborn. Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 144.000 memiliki nama. Ini nama ya. Memiliki nama daripada Bapaknya. Di mana dikatakan Israel yang dari 12 suku ini namanya Israel. Dan namanya sama dengan namanya Bapa. Namanya Bapa. Okay. Dan tercatat atau tertulis di dahi, yaitu ini menjadi karakternya. Jadi 12 batu ini adalah keluar dari Israel dan berdiri, atau keluar dari Yakub dan menjadi Israel, dan namanya nama Bapa, karakter Bapa, dan berdiri di Bukit Sion. Artinya mereka adalah gereja firstborn, itu tubuhnya Kristus, karena mereka berada di General Assembly and Church of the Firstborn yang berada di surga, yang namanya tercatat di surga kan. Kita lihat di Wahyu 7 ayat 4 bahwa mereka diambil dari suku Israel. Oke. Jadi ini Elijah yang ambil dia punya batu ya. Jadi kita ke Elijah sekarang, Maleakhi 4 ayat 5. Lihatlah, aku akan mengirim Elia, seorang nabi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan dia bukan Elia, tapi dia memiliki roh dan kuasanya Elia. Dan kita tahu yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus pertama kali adalah Yohanes Pembaptis, yang spirit dengan powernya adalah spirit powernya Elia. Artinya roh yang berdiam di dalam Elia, berdalam di dalam Yohanes, dan berdiam di dalam Elia yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di akhir zaman. Dan Elia ini atau orang-orang yang memiliki spirit dengan powernya Elia akan turn the heart, artinya membuat mereka berpaling kembali kepada Bapa. Dan kita tahu ceritanya Elia, bahwa Elia memanggil orang-orang ini untuk merendahkan hati mereka dan berpaling kepada Bapa. Berpaling kepada Bapa. Kalau berpaling kepada Bapa, kenapa mereka menjauhkan Bapa? Karena mereka sembah Baal, kan? Mereka sembah Baal. Dan dengan sembah Baal, pekabaran Elia ini sangat penting untuk mengembalikan Israel untuk kembali kepada Bapa. Okay? Jadi pekabaran daripada Elia ialah untuk kembali sembah Bapa. Itu pekabaran Elia. Dan untuk kembali sembah Bapa ini harus ada mezbah yang terdiri dari 12 batu. Atau inilah yang melambangkan gereja. Artinya disinilah kita bergereja. Disinilah kita punya General Assembly. Di mana 12 batu ini, kan, dan kita tahu juga Yerusalem baru fondasinya juga 12 kan. Dan gereja ini disinilah kalau mau berbakti kepada Tuhan, di sini.
12 ini. Karena inilah tempat perkumpulan umat-umat Tuhan yang adalah gereja daripada orang-orang yang dilahirkan kembali. Kan? Ayat 31, dan Elia mengambil 12 batu ini kan tadi, sesuai dengan jumlah daripada keturunan Yakub yang namanya Israel. Nah, kalau bicara tentang Israel ya, bicara tentang Israel, di Matius 23:38 dia bilang, lihat kamu punya rumah akan dibiarkan untuk dibinasakan. Jadi Tuhan Yesus bilang, ini kamu punya rumah dan ini bukan rumah Bapakku lagi kan. Jadi kamu punya rumah dibiarkan untuk desolate. Kita tahu desolate umat Israel di tahun 70 AD, dia punya sanctuary dibakar oleh General Titus kan. Ini desolate. Jadi seperti padang gurun, seperti wilderness, tempat yang hancur. Ini rumah kamu. Artinya rumah ini, kalau ini adalah rumah kamu, artinya ini bukan rumah Bapakku. Rohku tidak berdiam di dalam sini. Artinya rohku tidak berdiam di dalam orang-orangnya yang berbakti di rumah ini. Matius 24 ayat 1, Tuhan Yesus keluar dan tinggalkan ini temple. Yang dibilang ini rumah kamu. Karena orang-orangnya sudah tolak firman Kristus, yaitu roh Tuhan. Dan mereka tolak dengan tolak pengajaran Kristus, mereka menolak roh Tuhan. Dan murid-murid menunjukkan kepada Tuhan Yesus gedung-gedung daripada bangunan yang mereka mengerti sebagai gereja kan. Kalau Tuhan bilang satu kali kelak ini gedung-gedung akan di thrown down, akan hancur dan rata sama rata dengan tanah. Dan kata lain thrown down adalah desolate. Tahun 70 AD di thrown down oleh api, dibakar oleh api kan. Di sini kita lihat bahwa sebagaimana Tuhan Yesus, terang dan kehidupan manusia ditolak oleh otoritas gereja di zaman Kristus, sehingga dia tinggalkan dia punya bangunan yang mana orang-orangnya menolak roh Tuhan atau pengajaran Kristus. Demikian juga ya, kebenaran Kristus itu ditolak di setiap generasi selanjutnya. Berulang-ulang kali sejarah Kristus meninggalkan Judea atau tinggalkan gereja yang dulunya tempat kediaman roh dan sudah menolak roh. Pengulangan sejarah Kristus tinggalkan itu yang dulunya gereja dan tidak lagi terulang kembali. Jadi ini bukan satu hal yang baru di mana Kristus tinggalkan yang dulu umat pilihannya sekarang tidak dipilih lagi. Ini terulang kembali di setiap generasi, di mana Tuhan Yesus tinggalkan yang tadinya gerejanya karena terima firman-Nya dan sekarang menolak sehingga bukan gerejanya. Itu terulang kembali, bukan satu hal yang perlu kita kaget dan nggak bisa kita bilang itu nggak akan terjadi kalau itu selalu terjadi di setiap generasi. Kayak di Matius 39 dikatakan jangan kamu pikir ya. Jangan kamu pikir, jangan kamu pikir dalam diri kamu. Artinya, jangan kamu pikir, karena mereka bilang, jangan kamu pikir bahwa kita punya Bapak itu Abraham. Artinya boleh dikatakan, jangan kamu pikir bahwa kamu itu gereja Tuhan. Karena kalau bilang kita anaknya Abraham, artinya kita gerejanya Kristus. Jadi, di sini Tuhan Yesus bilang, jangan kamu pikir bahwa kamu gerejanya Tuhan hanya karena kamu keturunan Abraham. Kan? Dan kalau kamu pikir kamu gereja Tuhan, seakan-akan kamu sangat dibutuhkan untuk Bapa ada gerejanya di dunia. Kalau kamu pikir bahwa tanpa kamu nggak ada gereja, Bapa bisa membuat batu-batu untuk mendirikan keturunan Abraham atau untuk membangun gerejanya. Karena gerejanya itu adalah orang-orang yang terima firman-Nya. Jadi siapa saja yang terima firman-Nya itu gerejanya. Jadi orang Israel bilang mereka sangat istimewa karena mereka pikir gereja itu hanya menjadi gereja kalau mereka gerejanya. Mereka pikir bahwa Tuhan hanya bisa membuat gereja dari mereka.
Mereka nggak mengerti bahwa gereja itu dibangun berdasarkan orangnya terima firman Tuhan. Dan walaupun kamu bukan keturunannya Abraham, kamu bisa menjadi gerejanya Kristus karena kamunya terima firman Kristus. Bukan karena keturunan Abraham secara lahiriah lah Tuhan dibatasi dengan dia punya gereja. Tapi nggak ada batasnya karena firman-Nya lah yang kalau diterima yang menentukan apa gereja daripada Bapa di dunia ini. Okay? Makanya terus bilang jangan kamu pikir kamu gerejanya Bapa Kristus bisa tolak firman Tuhan dan tetap gerejanya daripada Kristus di dunia ini. Jangan kamu pikir itu. Karena saya bisa bangkitkan gereja dari batu-batu ini. Dan kita tahu batu-batu tadi ada 12 kan? Ada 12 batu. Ada 12 batu, oke? Okay? Dan 1 Petrus 2 ayat 5 dikatakan, kamu ini adalah batu-batu yang hidup. Dan batu-batu hidup kita tahu hidup adalah roh kan? Artinya kamu adalah batu-batu atau batu adalah gereja karena gereja itu ditentukan sebagai gereja karena rohnya. Artinya kamu adalah batu yang hidup. Rumah tempat kediaman roh. Kan? Di Efesus 2:12, kamu dulu orang asing dari persekutuan Israel. Artinya untuk menjadi gereja Kristus, saya bisa menjadi orang Israel walaupun bukan secara lahiriah keturunan Israel atau keturunan Abraham. Kenapa? Karena dibilang, dulu kamu bukan keturunan Abraham. Dulu. Tapi sekarang kamu menjadi batu-batu yang hidup, walaupun kamu nggak pernah menjadi keturunan Abraham. Disinilah orang-orang Yahudi tidak mengerti bahwa mereka pikir bahwa untuk menjadi keturunan Abraham harus benar-benar secara lahiriah menjadi keturunan Abraham. Padahal orang-orang yang dulu Gentiles, yang di luar persekutuan Israel, yang nggak ada hubungan dengan Abraham, sekarang mereka menjadi batu-batu yang hidup. Atau gereja, atau keturunan Abraham. Karena Alkitab itu harus dimengerti secara spiritual. Secara spiritual lah kita bisa mengerti Alkitab. Oke, kita lanjut di Daniel 2 ayat 35. Di situ kita lihat ada besi dan tanah liat campur baur kan. Dan kita lihat besi dan tanah liat ini di ujung kaki daripada seluruh tubuhnya patungnya Nebukadnezar. Artinya di akhir zaman akan ada percabulan antara gereja dengan sipil. Dan apa yang terjadi? Dan batu ini, itu gereja Kristus, yang 12 jumlahnya, ini akan dilempari dan kena di bagian kakinya. Dan tumbanglah dia punya bangunan ini. Atau dia punya statue ya. Statue. Dia punya image daripada Nebukadnezar jatuh dan batu ini menjadi gunung yang besar. Jadi gunung yang besar. Jadi kita lihat bahwa batu inilah yang akan menjatuhkan percabulan ini. Akan menumbangkan. Seperti di Great Controversy 606 dan selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang memiliki roh Elia akan membukakan, menelanjangi dosa-dosa Babylon kan. Sehingga banyak orang akan keluar dan disinilah batu ini meremukan patung ini di bagian kakinya di mana terjadi percabulan antara besi dan tanah liat. Ini batunya. Ini batu yang akan dibangkitkan oleh Tuhan karena badan yang dia pilih ini sudah menolak rohnya. Di 1 Samuel 17 ayat 49, Daud meletakkan tangannya di dia punya kantong dan mengambil batu. Dan dia menempatkan di dia punya ali-ali itu dan smote kan, ini kata smote, dan tertempel di dahi batu ini dan tenggelam di dahi daripada Goliat kan. Dan Goliat ini kan seperti patung yang besarnya daripada Nebukadnezar juga kan, besar. Dan kalau tadi kenanya di kaki, sekarang kenanya di dahi, di kepala.
Dan dia jatuh. Kita tahu di Roma 8 ayat 7-8, dahi itu melambangkan carnal mind. Kan? Carnal mind. Dia punya pikiran yang dipenuhi dengan dosa, sehingga semua yang dilayani adalah daging. Dan dia jatuh. Sebagaimana patung daripada Nebukadnezar jatuh oleh sebab batu, Goliat pun jatuh oleh sebab batu. Kan? Dan apa itu dahi? Waktu tertancap di dahinya Goliat, apa itu dahi? Wahyu 17 ayat 5. Di dahi daripada wanita ini tertulis Mystery Babylon the Great. Ibu daripada pelacur-pelacur dan kekejian bumi ini. Jadi Babylon akan jatuh dan dijatuhkan oleh apa? Gereja. Akan dijatuhkan oleh gereja. Tapi bukan gereja yang menolak roh Tuhan. Dan gereja ini terdiri dari siapa saja yang menerima roh Tuhan. Jadi nggak bisa berdasarkan denominasi. Karena gereja itu terdiri dari roh Tuhan, dan roh Tuhan tidak dibatasi oleh pagar denominasi. Tidak dibatasi oleh tembok gedung. Tidak dibatasi oleh national establishment. Itu ditentukan oleh roh Tuhan yang diterima orang ini. Dan siapa saja yang menjadi gereja Kristus, yang ditambahkan kepada gereja yang selamat, itulah yang akan menjatuhkan Babylon. Jadi dikatakan, pisahlah dari mezbah Baal. Pisahlah dari mezbah Baal. Kita lihat di sini di 1 Raja-Raja 18:30, Elia datang kepada orang-orang dan dia bilang, datang kepadaku. Datang kepadaku artinya jauhkan dari mezbah Baal. Kan? Datanglah kepada aku sama dengan tinggalkan mezbah Baal, tinggalkan penyembahan Baal di mezbah itu. Dan kalau kamu datang ke sini, saya mau memperbaiki mezbahnya dengan 12 batu. Disinilah 12 batunya, disinilah gereja Tuhan. Disinilah ini dia punya congregation atau assembly, general assembly, the church of the firstborn. Kamu harus ke sini, nggak boleh di sana. Kan? Dan dia memperbaiki mezbah itu yang telah diinjak-injak oleh umat Israel, kan? Umat Israel di utara, nominal Israel tentu saja, kan? Karena yang benar-benar Israel adalah Elia dengan 7.000 orang-orang yang tidak tunduk kepada Baal. Dan dicerita di Gideon di Hakim-Hakim 6 ayat 24, Gideon membangun mezbah kepada Tuhan, kan? Dan lalu waktu dia membangun mezbah kepada Tuhan, apa yang terjadi di ayat 8? Kan? Mereka lihat pagi hari mezbah-mezbah Baal sudah ditumbangkan Gideon. Dan semua tempat penyembahan-penyembahan di kebun-kebun ditumbangkan, kan? Ditumbangkan. Jadi kita bisa lihat bahwa kabaran Elia ini yang dikabarkan oleh 12 batu, dan 12 batu inilah apa saja yang menerima firman Tuhan, roh Tuhan, dan berdiam dalam dia. Yang Tuhan bilang, kalau kamu mau murid-murid saya berdiam diri, saya bisa bangkitkan batu. Kan? Dan inilah batu yang dibangkitkan, yang menumbangkan Nebukadnezar punya patung, menumbangkan Goliat, dan menumbangkan Baal-Baal di Mount Carmel, kan? Di Mount Carmel ditumbangkan, dan menumbangkan mezbah-mezbah di zaman Gideon, di cast down semua, kan? Di cast down. Kita lihat di 1 Samuel 5 ayat 2, waktu orang-orang Filistin mengambil mezbah, bukan mezbah, tapi dia punya Ark of the Covenant, kan? Dan bawa ke rumah atau ke mereka punya Ka'bah Dagon namanya, dan menempatkannya di hadapan Dagon. Nah, kalau Dagon ini tambah 1 R menjadi dragon, ya. Dan waktu mereka yang dari Asdod pagi-pagi bangun keesokan harinya, mereka lihat Dagon ini sudah jatuh dan wajah Dagonnya di bumi, dan seakan-akan dia sedang menyembah dia punya Ark of the Lord. Jadi kita bisa lihat bahwa semua akan jatuh. Semua akan jatuh. Kita sudah tahu cerita apa yang terjadi, dan kita tahu apa yang akan terjadi. Babylon sudah jatuh. Kabaran ini akan menumbangkan dengan tuntas, karena umat Tuhan akan dipanggil keluar,
sungainya akan kering dan benar-benar collapse. Sementara dunia mau dikasih collapse, umat Tuhan akan collapse. Dia punya kerajaan Babylon ini untuk terakhir kalinya, kan? Ulangan 7 ayat 2-4, okay, dikatakan kamu akan membantai, smite ya, mereka dan benar-benar membinasakan semua mereka, dan kamu nggak boleh membuat perjanjian dengan mereka dan menunjukkan kemurahan kepada mereka. Artinya mereka punya pintu sudah tutup, probation sudah tutup, dan Tuhan bilang kamu harus dibinasakan. Okay? Ini orang-orang kafir. Kamu juga tidak boleh menikah dengan mereka. Church and state, abomination kan? Nggak boleh kamu menikah dengan mereka. Nggak boleh membuat perjanjian. Kamu harus binasakan dengan tuntas mereka. Kalau enggak, kalau kamu tidak lakukan itu, sama dengan yang Gideon, dihancurkan dia punya mezbah kan? Dia punya Goliat, ditumbangkan Goliat. Nebukadnezar punya, tumbang. Ini Dagon, tumbang, harus ditumbangkan. Karena kalau kamu tidak tumbangkan, ini kuncinya. Kalau kamu tidak tumbangkan mereka, mereka akan membuat anak-anak kamu untuk berpaling dari Bapa di surga, dan mereka akan sembah mereka punya gods. Jadi kenapa harus ditumbangkan Babylon, Dagon? Kenapa Goliat semua ini? Karena kamu nanti akan menikah dengan mereka atau tertarik sama dengan deal Belpeor kan, di mana mereka melakukan percabulan dengan anak-anak di sana. Anak-anak daripada the daughters daripada orang-orang di Belpeor kan, kamu akan sembah mereka. Artinya kamu harus tumbangkan mereka. Kamu jangan sama-sama dengan mereka, malahan kamu harus kasih pekabaran yang menumbangkan mereka. Kalau enggak, kamulah yang akan dicemarkan kan. Dan kamu nanti dipengaruhi sama dengan Ahab menikah dengan Jezebel. Sekarang seluruh Israel murtad gara-gara kamu menikah dengan mereka. Gara-gara kamu mempersatukan dengan diri dengan mereka, sehingga terjadi abomination, fornication, sehingga umat Tuhan sekarang murtad semua gara-gara ada yang tidak dibereskan pada awalnya. Okay. Artinya kita nggak boleh tunduk atau sembah di mereka punya mezbah. Walaupun mereka bilang mereka keturunan Abraham. Ngerti kan? Jadi kita nggak boleh sama-sama worship dengan orang-orang walaupun mereka mengaku mereka sama agamanya. Kenapa? Karena mereka yang mereka sembah beda. Kita sembah one God, sementara mereka sembah 3 God. Kita nggak bisa berbakti bersama-sama orang yang sembah 3 God, nanti mereka akan turn away. Saya akan berpaling dari Bapa kepada mereka punya Baal, atau anak-anak kita pun akan dipengaruhi. Ini dia punya pelajaran Alkitab. Malahan kita harus tumbangkan dengan pekabaran. Kita bilang umat Tuhan keluar. Bukannya saya malahan keluar, saya malahan bergabung dengan sembah di mezbah mereka. Padahal saya harus tumbangkan. Sama dengan di buku Daniel, di buku Hakim-Hakim, di buku Samuel. Dan ditumbangkan dengan kabarkan umat Tuhan untuk keluar. Bukan sayanya yang masuk malahan. Akhirnya saya bersembah mereka punya God yang jumlahnya lebih dari 1. Galati 4 ayat 25 dan 26. Agar itu sama dengan Mount Sinai atau Hagar. Dan Hagar ini diperbudak anak-anaknya. Tetapi Yerusalem yang above, bukan di Palestina, tapi di surga, itu free. Dan itulah ibu kita semua kan. Jadi kalau kita menjadi budak, kita itu covenant-nya Hagar di Sinai. Tapi kalau kita terima covenant yang dari surga, itu namanya Yerusalem. Itu namanya Ishak. Itu namanya Abraham punya iman melalui Sarah menghasilkan Ishak. Kan? Itulah perjanjian berdasarkan spirit. Okay. Jadi Yerusalem yang di below ini, kalau Yerusalem itu di surga, artinya Yerusalem di bawah sini ya. Yerusalem adalah apa? Kalau di Alkitab, di Roh Nubuat bilang Yerusalem itu apa? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Yang mengaku gereja Tuhan, tapi yang mengaku gereja Tuhan bukan di above, di below. Dan kalau below artinya perbudakan. Artinya kalau saya pergi sembah di mezbah yang mengaku Yerusalem di bumi, saya sedang memperbudak diri saya.
karena itu adalah perjanjian Hagar. Right? John 8 ayat 32. Dan kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran, Yesus kan, kebenaran akan membuat kamu free. Lalu orang-orang Israel bilang, kita keturunan Abraham, kita nggak pernah diperbudak. Kita keturunan Abraham, kita nggak pernah diperbudak. Dan kita lihat di Galati 3:29 dikatakan, kamu keturunan Abraham kalau kamu terima firman Kristus. Sementara firman Kristus kamu tolak, artinya kamu bukan keturunan Abraham secara spiritual. Memang secara lahir ya, tapi janji yang diberikan bukan secara lahir ya, tapi secara spiritual. Artinya kamu diperbudak. Jadi gereja atau perbaktian yang dibilang gereja di zaman Tuhan Yesus, yang adalah gereja organisasi di zaman Tuhan Yesus, organisasi Yerusalem yang berbakti hari ke-7 di zaman Tuhan Yesus, tahu nggak? Mereka pikir mereka keturunan Abraham. Mereka pikir mereka nggak pernah diperbudak. Tapi dengan tolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, tolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, tolak firman-Nya. Kalau tolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, artinya Bapaknya itu bukan Bapaknya. Karena anaknya bukan anaknya. Dan dengan mereka tolak itu, mereka bukan gereja Kristus, bukan keturunan Abraham, walaupun mereka punya logo di depan sinagog adalah kita berbakti hari ke-7. Karena kamu adalah budak terhadap dosa. Artinya sangat berdosa lah. Kalau saya tolak firman Tuhan Yesus, saya berdosa. Sehingga Yerusalem organisasi dulu, mereka lah yang merencanakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan mereka bukan keturunan Abraham. Makanya murid-murid Tuhan Yesus keluar dari situ dan bergabung dengan Kristus. Dan di hari Pentecost, gereja itu ditambah kepada gereja para rasul, bukan gereja organisasi Yerusalem. Itu sudah tumbang. Lalu Ulangan 7 ayat 5 dikatakan, kamu harus binasakan mereka punya mezbah-mezbah, kamu harus kasih hancur mereka punya patung-patung, dan kamu harus hancurkan mereka punya tempat persembahan di pohon-pohon, dan kamu harus bakar mereka punya ukiran-ukiran tentang mereka punya gas dengan api. Kan? Jadi ini yang dibilang di Ulangan 7 dikatakan, di Ulangan 7 dikatakan bahwa kamu nggak bisa dengan mereka, kamu nggak bisa kawin dengan mereka, nggak boleh membuat perjanjian dengan mereka, kamu harus binasakan, kalau enggak, kamu yang akan dipengaruhi. Kamu akan dipengaruhi. Dan kamu harus binasakan semua itu, lalu dibilang, karena kamu adalah orang-orang yang kudus berdasarkan Roh Kudus berdiam dalam kamu. Karena kamu orang-orang kudus. Lalu ayat 7 dikatakan, Jehovah God tidak menetapkan love-nya kepada kamu, Jehovah God pun tidak memilih kamu karena kamu jumlahnya banyak. Jadi jangan pikir kamu dipilih karena kamu jumlahnya banyak. Kenapa? Karena kamu jumlahnya sedikit. Jadi yang membuat kamu istimewa bukan karena kamu jumlahnya banyak, karena kamu jumlahnya sedikit. Jadi jangan pikir dengan anggota yang banyak kamu jadi pilihan Tuhan. Dengan jumlah yang banyak, bukan itu sebabnya kamu pilihan Tuhan. Jadi dengan kita harus meningkatkan jumlah baptisan dengan membaptiskan orang 500 dalam satu KKR, bukan itu kenapa Israel menjadi Israel. Karena Israel dipilih sementara mereka sedikit. Sementara mereka sedikit. Jadi seakan-akan kalau kita mau jumlahnya banyak, seakan-akan hanya di sinilah kedapatan keselamatan kan. Jadi untuk banyak, betul kita mau banyak orang selamat. Tapi karena hanya inilah pagar keselamatan, kita harus baptis banyak orang supaya banyak yang selamat. Tidak. Kita ini bukan tempat keselamatan. Kita ini pengabar pekabaran keselamatan. Kita bukan pagar keselamatan, kita mengabarkan pekabaran keselamatan dan semua orang yang terima bisa selamat. Itu jumlahnya. Jumlah keselamatanlah orang yang terima, bukan harus di pagar denominasi Yerusalem.
Sehingga mereka tekankan banyak jumlahnya, sementara Tuhan Yesus atau Bapa melalui anaknya memilih Israel, sementara mereka sedikit. Karena nggak perlu banyak orang untuk kabarkan, karena sedikit orang pun bisa mengabarkan ke seluruh dunia. Buktinya 12 murid dengan Tuhan Yesus, gemparlah seluruh dunia. Buku-buku yang ditulis ini oleh murid-murid yang terbatas, seluruh dunia bisa terima. Karena umat Tuhan itu bukan menjadi keselamatan, tapi menjadi informasi untuk menunjukkan keselamatan. Sehingga jumlah nggak penting. Jumlahnya, hasil pekabarannya bukan berada di dalam pagar denominasi Yerusalem. Ayat 8. Kamu dipilih kenapa? Bukan karena jumlahnya banyak, tapi kamu dipilih karena Jehovah God mencintai kamu. Okay. Karena dia mau pelihara, dia punya janji yang dia telah janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, kan? Agar kamu bisa dibeli kembali dari rumah perbudakan. Jadi waktu Israel dipilih dari keluar dari Mesir, Tuhan sangat mencintai mereka, tapi mereka harus keluar dulu, baru perjanjiannya dibuat di Sinai, walaupun mereka gagal. Jadi nggak akan dibuat perjanjiannya, covenantnya di dalam Mesir, mereka harus keluar dari Mesir dulu, baru perjanjian pernikahan dijalankan di luar Mesir. Artinya kalau saya mau menjadi gereja Kristus, tubuh Kristus, saya punya perjanjian pernikahan itu harus dilakukan di luar Babylon, nggak bisa di dalam Babylon. Dan itu hasil pekabaran yang menumbangkan Babylon. Keluaran 20 ayat 2 dikatakan, Israel adalah rumah perbudakan. Saya telah membawa kamu keluar dari rumah perbudakan bukan karena jumlahnya, tapi karena saya mengasihi kamu. Dan saya sudah membuat perjanjian kepada kamu punya fathers, dan saya akan menetapkannya. Dan itu sebabnya saya panggil keluar dari perbudakan. Lalu dikatakan apa? Jangan kamu have other gods. Gitu kan? Jadi bagaimana ada pernikahan, dan pernikahan ini berdasarkan love, lalu istrinya masih simpan-simpan dia punya mantan. Dan bukan mantan, masih aja sekarang. Kalau mantan masih oke lah. Ini masih aktif lagi. Mana bisa? Jadi bagaimana ada perjanjian pernikahan, sementara istrinya ada laki-laki yang lain yang sedang aktif dengan dia. Artinya, thou shalt have no other gods, hanya dengan suamimu yang mencintai engkau, kan? Lalu dikatakan, kamu nggak boleh buat ukiran-ukiran, patung-patung ukiran. Ini kan yang dibilang harus dibinasakan. Ayat 5, kamu akan bow down, kamu nggak bisa tunduk kepada mereka dan worship mereka. Ini yang tadi bilang, kan? Ini perjanjiannya. Kamu nggak bisa worship mereka punya God. Kamu nggak bisa worship mereka punya gods di mereka punya mezbah. Di mereka punya mezbah. Kamu nggak boleh. Karena kalau kamu lakukan itu, artinya kamu sudah melacurkan diri. Kamu bilang kamu adalah the bride of Christ, sementara kamu tunduk di mezbahnya Baal. Matius 4 ayat 9, Tuhan bilang kepada setan bilang kepada Tuhan Yesus sebelum itu, dikatakan kalau kamu fall down, bow down, dan worship, ini dia. Dan apa yang Tuhan Yesus jawab? Enyahlah engkau setan, kamu hanya worship the Lord thy God, dan hanya dialah yang kamu serve. Artinya setan selalu menggoda kita untuk sembah dia melalui Baal-Baal. Dan kita nggak sadar bahwa kita sedang sembah dia kalau kita sembah di mezbah mereka. Dan mezbah mereka adalah mezbah Baal. Dan Jehovah God cuma one God. Artinya mezbah Baal ialah yang God-nya jumlahnya bukan cuma satu. Ulangan 6 dikatakan, dengarlah Israel, Jehovah God itu cuma satu. Kamu harus love sebagaimana dia love kamu. Dan ini harus menjadi tanda di tangan kamu dan sebagai tanda di dahi kamu. Artinya kalau saya sembah God dan hanya God yang saya sembah dan saya tidak tunduk di mezbah Baal, saya akan terima meterai Tuhan. Sayalah gereja Kristus yang tubuhnya Kristus
yang berdiri di Bukit Sion di Wahyu 14, yang dimeteraikan di Wahyu 7 sebagai the Church of the Firstborn. Karena memiliki meterai di dahi. Karena memberikan pekabaran atau lempar batu, memberikan pekabaran untuk umat Tuhan keluar. Dan binasakan Babylon dengan mengeringkan sungai Efratanya. Dengan membawa umat Tuhan keluar dari perbaktian mezbah Baal. Yohanes 8:39, orang Israel bilang, tapi Abraham kita punya bapak. Tuhan bilang, kalau kamu memang Abraham bapak kamu dan kamu anaknya, kamu akan melakukan pekerjaan Abraham, yaitu pekerjaan works, kan? Dan worksnya Abraham artinya worksnya Abraham adalah pekerjaan Roh Kudus yang diungkapkan dalam Abraham. Sementara kamu mau bunuh saya, Abraham nggak mau bunuh saya, dia sudah lihat saya, dan kamu membunuh saya, itu buktinya kamu bukan keturunan Abraham. Kamu hanya keturunan Abraham secara lahiriah. Kamu melakukan pekerjaan bapamu. Kan? Mereka bilang kepada Tuhan Yesus, kamu melakukan pekerjaan bapamu. Lalu bilang, kita paling kurang bapak kita, orang tua kita tidak bercabul. Jadi mereka bicara tentang bagaimana Maria sudah pregnant walaupun belum jadi istrinya Yusuf, kan. Lalu mereka bilang kita ada one father, God. Jadi doktrinnya benar walaupun nggak dikenal. Kita one father, God. Jadi jangan lupa ya, orang Israel aja bilang one father, one God. Kan? Orang Israel bilang gitu. Orang Israel bilang itu. Setan pun tahu itu. Tapi nggak cukup. Nggak cukup, kan. Tuhan bilang kepada mereka, kalau Bapakku itu Bapak kamu akan mengasihiku. Karena saya keluarnya dari Bapa, atau saya anaknya Bapa. Artinya, kalau kamu memang anak Bapa, kamu akan mengasihi anaknya yang keluar dari Bapa yang kamu kasihi. Tapi kamu membenci anaknya, artinya kamu nggak kenal Bapa. Amsal 8:22 dikatakan, the Lord possess me. Possess itu bahasanya create atau menghasilkan, keluar. Jadi Tuhan Yesus kita tahu nggak di-create, tapi saya keluar dari Bapa. Amsal 8:23, I was set up from everlasting, bring forth. Saya dibentuk, saya keluar. Seperti kalau ada ibu yang mau melahirkan, dia menderita, travailing and pain. Ini dia. Ini set up, travail with pain, sama dengan di Wahyu 12, ayat 2 kita tahu. Wanita ini mengandung dengan anak, dan dia travail in birth, pain, ready to be delivered. Artinya, Tuhan Yesus itu keluar dari Bapa, sebagaimana anak lahir dari ibu. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau Bapamu memang Bapamu di surga, kamu akan mengasihi aku karena aku anaknya Bapa. Kan? Dan ini buktinya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Tuhan Yesus bilang di Amsal 8:24, I was brought forth. Saya keluar dari Bapa. Amsal 8:25, I brought forth. Saya keluar dari Bapa. Jadi, walaupun mereka bilang mereka percaya ada satu God, di Ulangan 6 ayat 4, tapi mereka walaupun mereka memelihara dia punya statues, mereka memeliharanya secara letter, bukan secara spiritual. Lalu 8:43 Tuhan bilang. Jadi kita ulang lagi tadi ya. Tadi dikatakan, dibilang kamu melakukan pekerjaan Bapamu. Kan? Kamu melakukan pekerjaan Bapamu. Artinya Tuhan bilang, ini Tuhan yang bilang kepada mereka, kamu melakukan pekerjaan Bapamu, yaitu setan, kan, ayat 44. Kalau mereka bilang, oh kita nggak lahir hasil percabulan, kita ada satu Bapa. Kita ada satu Bapa, yaitu God. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu punya Bapa itu memang, kalau God itu Bapamu, kamu akan mencintai aku karena aku keluar dari Bapa. Artinya, dengan Tuhan Yesus punya pengertian doktrin bahwa Tuhan Yesus keluar dari Bapa, itu yang menyebabkan kalau saya terima itu, saya menjadi anak-anak Bapa. Karena dibilang, kalau kamu percaya itu, kalau kamu percaya Bapakku adalah Bapamu, kamu akan percaya
dan mencintai aku karena saya keluar dari Bapa. Lalu di ayat 43, Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu nggak ngerti apa yang saya ucapkan? Apakah kamu nggak bisa dengar apa yang saya bilang? Nah, kalau kamu nggak bisa dengar, kita tahu artinya mereka nggak ngerti pengertian spiritualnya. Karena hanya yang wise yang akan mengerti kan. Artinya mereka nggak ngerti. Dan untuk mengerti, kita ingat di Matius 16, Tuhan Yesus bilang, Petrus, kamu tahu itu, kamu tahu aku anak Bapa kan? Karena roh Bapa yang ungkapkan itu kepada kamu, bukan daging dan darah. Artinya walaupun Tuhan Yesus ngomong pun, mereka nggak bisa mengerti karena roh Bapa mereka tolak, makanya mereka nggak bisa mengerti kebenaran. Dan ini yang Tuhan Yesus bilang kepada Petrus. Kamu bisa mengerti karena roh Bapa yang ungkapkan itu kepada kamu. Di 1 Korintus 28 dikatakan, kalau mereka tahu itu ya, kalau mereka memiliki roh Bapa, mereka tidak akan salibkan Tuhan Yesus. Artinya orang-orang yang tolak roh Bapa, orang-orang yang tidak menerima bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, orang-orang yang doktrinnya adalah 3 God, mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak bisa disalibkan lagi, betul. Ibrani 6 ayat 4 bilang apa? Mustahil, maka kamu yang sudah terima kebenaran, lalu kamu jatuh kembali, karena kamu telah menyalibkan Tuhan Yesus dan mempermalukan dia. Artinya orang-orang yang jatuh dan mustahil untuk bertobat lagi, lah orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Inilah Yerusalem, atau inilah Yerusalem nominal. Inilah Israel nominal. Lalu ayat 9 dikatakan, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah mendengar, nggak pernah masuk dalam hati manusia, hal-hal yang dipersiapkan untuk mereka yang mencintai Bapa. Tetapi Bapa telah mengungkapkannya melalui rohnya. Ini kan, Bapa telah mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa. Dan kalau kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, kita nggak akan salibkan anak Bapa. Dan mereka menyalibkan anak Bapa karena mereka nggak kenal Tuhan Yesus anak Bapa. Karena mereka nggak kenal Bapa melalui firman yang diungkapkan anaknya. 1 Korintus 2 ayat 11. Okay. Hal-hal dari Bapa nggak diketahui manusia, tetapi roh Bapa lah yang mengungkapkan. Artinya mereka tidak dilahirkan oleh roh. Mereka nggak pernah mengalami kelahiran yang baru ya. Mereka bukan anak-anak Bapa, karena Bapa adalah segala-galanya, di atas segala-galanya, melalui anaknya, dan di dalam gerejanya. Artinya, kalau saya bukan gerejanya Bapa, artinya Bapa tidak berada dalam saya, atau roh Bapa tidak berada dalam saya, sehingga kebenaran-kebenaran Tuhan yang diungkapkan oleh roh Bapa yang berada di dalam gerejanya tidak akan dimengerti oleh orang-orang yang menolak rohnya. Dan mereka akan menyalibkan Tuhan Yesus berulang-ulang kali dan memalukan Tuhan Yesus karena mereka tolak Tuhan Yesus sebagai anaknya. Anaknya Bapa. Roma 8 ayat 16. Roh itulah yang bilang bahwa kita anak Bapa. Jadi kalau kita memiliki roh Bapa, kita tahu kita anak Bapa. Karena roh itulah yang menjadi saksi dalam kita untuk mengatakan bahwa kamu anak Bapa. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu anak iblis. Setelah semua itu dibilang, kamu adalah anaknya setan. Dia adalah pembunuh. Kita tahu pembunuh adalah pekerjaan flesh. Dan dia adalah bapa pembohong. Karena setiap kali dia bicara, yang keluar semua bohong. Artinya kalau saya bilang Bapa bohong dengan bilang dia kirim anaknya, saya adalah anak daripada Bapa pembohong. John 8:45. Karena saya bilang yang benar kepada kamu, dan kamu nggak ada kebenaran, nggak ada roh Bapa, itu sebabnya kamu nggak percaya saya waktu saya bilang yang benar. Jadi di akhir zaman, di saat kita persembahkan yang benar, tetapi karena kebenaran roh Bapa tidak berdiam dalam orang yang mendengar, dia akan bilang, itu salah. Itu nggak benar. Tapi
Tapi, kalian sudah tahu, itu udah Israel nominal. Kita tahu anaknya siapa itu, sesuai dengan penjelasan Tuhan Yesus. Kalau kebenaran sudah dengan jelas diungkapkan, dan mereka nggak bisa lihat itu benar, itu karena roh kebenaran tidak mengungkapkan kebenaran itu kepada mereka, sehingga mereka nggak pernah tahu bahwa itu adalah kebenaran. Inilah yang paling penting, saudara-saudara. Karena kebenaran itu yang set us free. Kebenaran itu yang membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan kalau kita nggak pernah tahu apa yang benar, kita tetap diperbudak. Karena hanya kebenaranlah yang bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa. Inilah pekabaran kita pada hari ini. Semoga kita benar-benar mengerti pekabaran ini. Dan benar-benar minta roh Tuhan untuk masuk. Dan untuk roh Tuhan masuk artinya kita mau dituntun. Dan dalam segala hal kita mau mendengar suara roh Tuhan untuk melakukan yang benar. Dan kuasa untuk menyangkal yang tidak benar. Dan dengan demikian saya akan tahu ini benar atau apa yang salah. Karena roh kebenaran berdiam di dalam gereja Kristus.